warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal 'arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim, di mana Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, jangan saling iri, wala tanajashu, jangan engkau melakukan tipu daya baik menaikkan harga barang, wala tabaghadu, janganlah engkau saling membenci, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, tidak boleh seseorang membeli barang yang sudah dibeli oleh seseorang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, orang muslim itu saudaranya orang muslim. La yadhlimu, tidak menzalimi saudaranya, wala yakhdhuluhu, tidak memandang hina, wala yakdzibu, tidak mendustainya, wala yahqiruhu, tidak mencacinya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Nabi mengisyaratkan kepada dadanya sebanyak 3 kali. Lalu baginda Nabi bersabda, bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dinyatakan buruk, dinyatakan jahat, dinyatakan penjahat, ya, kalau dia sudah menghina saudara muslimnya sendiri. Kalau yang nunjuk makanannya baik. Kullul muslim 'alal muslim haramun. Muslim terhadap muslim haram, darahnya, hartanya, kehormatannya. Tidak boleh saling merusak satu sama lain. Nah, jamaah salat subuh Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali pesan baginda Nabi pada kajian kita subuh hari ini. Saya akan mengambil 1 poin dulu, yaitu la tahasad, jangan saling hasud, jangan saling iri, jangan saling dengki. Apa yang dimaksud dengan hasud? Wal ma'na la yahsudu ba'dukum ba'dha fa innal hasada haramun minal kaba'ir wa huwa tamanni zawali ni'matil ghairi sawa'un tamanna intiqalaha ilaihi am la. Yang namanya hasud itu diharamkan oleh Allah karena dia bagian daripada dosa besar. Siapa yang mengiri dengan saudaranya sendiri berarti dia sudah melakukan dosa besar. Mudah-mudahan yang dulu di sini tidak saling hasud dengan yang lain. Amin. Apa yang dimaksud dengan hasud? Tamanni zawali ni'matil ghair. Orang yang berharap orang lain nikmatnya hilang dari dirinya, itu namanya hasud. Ya. Tengok Ustaz Muhammad Adi punya mobil, ya tengoklah. Aku berharapnya mobil
mobilnya kayak rusak. Tengok Ustaz Muhammad Asri, ya, sedang populer, tengoklah hancur dia. Nah, ini yang begini ini hasud, ya. Tengok Mbah dia lagi usahanya maju-maju, kapanlah dia bangkrut. Nah, ini yang begini-gini nih hasud, ya. Kalau bahasa kita tuh SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. Mudah-mudahan yang duduk di sini tidak ada yang punya sifat seperti itu. Amin. Ini contohnya. Ini akan praktek. Tengok kawannya nggak dapat nasi bungkus, dia belum. Apa aku dilewati hasud? Apa aku dilewati itu hasud? Ya. Coba yang tadi yang punya peranan istighfar. Ya, hasud. Apalagi tengok pas ngantri makan ya. Pas aku disuruh duluan, ada yang berhenti. Ustaz niat duluan. Hasud. Nah, ada ceramah niat duluan. Sama baik Ustaz dengan kita atau sama baik. Hasud. Ya, tengok Wak Muhammad Asri pas datang ke kondangan disuruh duduk di depan, ada yang ngomong, siapa nih yang Muhammad Asri nak disuruh duduk di depan? Hasud. Ini orang-orang yang kayak ini bahaya kalau kita dalam keluarga, bahaya kalau ada yang menantu seperti itu, bahaya kalau yang ada anak buahnya seperti itu, bahaya kalau dalam pengurus masjid ada yang seperti itu. Terserah, aku ceramah ini tegas nih, agam payu udah agam dem. Ya. Ada di antara menantu seperti itu bahaya, ada di antara tetangga seperti itu bahaya. Karena hasud ini sumber segala macam keburukan bagi dirinya dan bagi orang yang ada di sekitar. Bagaimana imam pun nak kabran ini yang cak yang lain nak katib lagi suara bagus. Hasud. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Aku usah paham itu caknya nak putih ini yang hasud. Artinya yang namanya hasud itu intinya ketika orang lain dapat nikmat, dia kepengen nikmat yang didapat oleh orang lain itu hilang dari dirinya. Ya. Oke, baik. Apa pengaruh buruknya hasud ini kepada diri dia? Nabi bersabda, ini ada kabar, ada akal. Annahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Siapa yang punya hasud dalam dirinya, maka dengkinya akan memakan amal baiknya seperti api memakan kayu bakar. Yang tadi sholat subuh punya rasa hasud, maka digerobok oleh rasa hasud tadi kebaikannya. Belum balik ke rumah sudah habis pahala. Ibu-ibu yang sholat subuh nengok orang lain telagungnya lebih bagus, iri. Belum baik, belum balik lah habis puas pahala apa namanya, pahala subuhnya tadi lah habis, belum balik. Ya, hati-hati. Wa warada annahu yufsidul iman kama yufsidus sabir al-asal. Ya. Dikatakan yang namanya hasud ini merusak iman. Apa yang merusak madu? Campuran-campuran seperti campuran-campuran yang merusak mani. Hati-hati. Memang hasud ini tumbuh di dalam hati siapapun, termasuk di hati penceramah, orang-orang yang dipanggil kiai pun muncul. Ini yang namanya hasud itu. Ya. Galau-galau. Nanti ada cerita. Ya. Hasud itu. Hati-hati. Pedagang sama-sama pedagang. Dia tahu, saya masuk ini. Kapan lah dia toko jahitan bangkrut dia. Jangan cengeng-cengeng itu jadinya ianya. Hati-hati. Nah, cengeng-cengeng ianya. Ya, Masya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Sebagian ulama mengatakan laisa syai'un adalla min al-hasad. Tidak ada yang lebih
berbahaya dibandingkan hasud. Sombong itu hanya untuk dirinya sendiri kepada Allah. Ujub dirinya sendiri kepada Allah. Tapi kalau dengki ini, wah bahaya ya. Karena bisa jadi untuk menjatuhkan orang lain. Hasud ini mengabarkan apa nih? Berita-berita yang tidak benar. Yasilu bisababihi ilal hasadi khamsu uqubat. Perhatikan, siapa yang punya hasud bisa jadi dapat 5 azab dari Allah. Yang pertama apa? Ghammun la yanqati. Orang yang hasud itu gelisahnya tidak pernah putus-putus. Mana nak tenang? Dengar dulurnya baik, dari mana? Oh, dia gelisah, kepo, tanya sini, tajasus sana sini. Kok bisa dia itu punya mobil? Padahal lama laku begawi. Hati-hati. Ya. Dia lagi. Maka orang yang hasud ini tidak akan pernah tenang, gelisah terus. Tetangga beli motor sakit kepala, tetangga beli mobil ya darah tinggi naik, tetangga naik haji pingsan ya. Di opname ada yang begini ada hadir tak boleh, boleh balik alhamdulillah. Namun lah yang penting hati-hati orang hasud ini tidak akan berhenti, gelisah terus. Wa musibatun la yuqdar alaihi. Yang kedua, dia nanti bisa penuh musibah yang musibahnya tidak diberikan oleh Allah pahala. Kenapa? Kata baginda Nabi, siapapun kena musibah dari orang yang beriman, dia pasti dapat pahala. Sakit kena pahala, tungguran mobil kena musibah dapat pahala, kena apa? Puting beliung, banjir dapat pahala. Tapi orang hasud, di hatinya hasud, kena musibah dan dapat pahala. Orang hasud sakit tidak dapat pahala. Ya. Orang hasud hilang HP tidak dapat pahala. Ya. Tidak dapat pahala. Tengok HP bang lebar putih, kok panjang? Mana dapat pahala? Buruk ini orang-orang hasud ini. Yang berikutnya, wa mudammatun la yuhmad biha. Kalau nanti dia terhina, tidak akan pernah dapat pujian sedikit pun. Ya, ini orang-orang hasud ini nanti kalau sudah posisinya dihinakan oleh Allah, tidak akan ada apa namanya kepujian sedikit pun buat dirinya. Sebagai contoh lah sekarang, ada seseorang yang hasud dengan tokoh ulama di Indonesia. Sampai sekarang penghinaan buat diri tidak berhenti. Dionya, istrinya, orang-orang di sekitarnya terhina se-Indonesia. Itu hati-hati itu mereka hasud. Apalagi yang dihasud itu apa? Ulama dan waliullah. Hati-hati. Maka jangan sembarangan hasud sama saudara sendiri yang belum setaraf tingkat waliullah, yang belum setaraf tingkat ulama, itu sudah berbahaya. Kenapa? Akan dapat penghinaan yang dari penghinaan itu sedikit pun tidak ada pujian. Contoh, kalau yang dah hasud dia maling, wajar baik mungkin dia itu maling, cuma nasi bungkus, nak nolong kemana? Masih ada pujiannya. Masih ada pujiannya. Ya. Oh dia itu sombong, ya wajar baik sombong, dia ada duitnya. Tahu nanti duitnya nak sombong apa? Walaupun ada hinaan masih ada pujiannya. Tapi hati-hati wong hasud. Contoh yang sekarang yang terjadi, aku jangan nyebut namanya. Ya, terhina apa mau kadang pengen nyebut namanya? Ya, terhina. Seluruh dunia menghinanya. Ada orang berusaha nak nutupinya, tapi aku kalah dengan hinaan itu sendiri. Hati-hati, ya. Yang berikutnya apa lagi? Wa yaskhatu 'alaihi Rabb. Nah, ini yang paling berat. Dilaknati oleh Allah. Wa yughlaqu anhu abwaab taufik.
Dan orang yang hasud ini ditutup oleh Allah pintu hidayah. Mana nak dapat hidayah? Kerjaannya gawe lain apa? Iri dengan orang lain. Tidak akan dibuka oleh Allah pintu hidayah. Dikasih tahu oleh Allah, ya wajar baik, oh dia tuh kayo, dia tuh kan usaha, mungkinlah dia. Nah, ada kalah tidak berhidayah, dinasehatin untuk kopi. Apa contohnya? Nih, contohnya obrolan antara Fir'aun dengan iblis. Aku bacakan ya. Ini Wak Muhammad Asri, ini kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Jadi ini cerita tidak sampai di Google. Ini cerita ngambilnya di bukunya. Walaupun ngambil cerita di Google tidak salah. Tapi ini dari sumbernya nih, ini cerita dengarin. Iblis sama Fir'aun ngobrol. Kalau ada yang ngobrolannya sama, berarti iblis sama Fir'aun. Aku nak nengok, nak ceritakan. Jangan-jangan Kak Imawan sama Kak Baktiar pernah ngobrol ini, berarti dua orang ini ya, kenapa? Ini jadi muhasabah buat kita. Kalau kita pernah ngobrol seperti ini, ini omongan iblis dengan Firaun. Nih, anna iblis atababa Fir'auna faqara'ahu faqala Fir'aun man hadha faqala iblis ana walau kunta ilahan ma jahaltani faqala lahu Fir'aun udkhul ya mal'un. Iblis datang ke rumahnya siapa? Fir'aun, ngetok pintu. Lalu Fir'aun nanya, siapa itu? Aku iblis. Hei Fir'aun, kalau kau benar-benar Tuhan, kau tak mungkin tak tahu tentang aku. Ya, masuk iblis, wahai mal'un. Iblis dipanggil oleh Fir'aun mal'un, orang yang dilaknati. Padahal dua-duanya sama mal'un. Jadi sama-sama yang galak, saling nyaci, sama seperti iblis dan Fir'aun. Falamma dakhala alaihi faqala lahu Fir'aun, ketika iblis masuk, Fir'aun berkata, ata'rifu ala dhahril ardi ahadan syarran minka wa minni? Qala bala. Hei iblis, kamu tahu tak siapa manusia paling buruk di muka bumi ini? Lebih buruk dari engkau, lebih buruk dari aku, kata Fir'aun. Apa jawab iblis? Ya, aku tahu. Siapa? Al-hasidu, orang yang hasud. Wabil hasadi waqa'tu bihadhil mihnah. Apa kata iblis? Karena hasud sama Nabi Adam lah aku sampai diusir dari surga. Jadi iblis itu diusir dari surga bukan karena nak sholat 5 waktu, bukan karena nak sujud sama Allah, bukan tak bisa baca Quran, bukan tak belajar. Iblis itu lebih hebat daripada malaikat ibadahnya. Tapi iblis punya hawa nafsu. Apa yang membuat iblis dia terusir dari surga? Karena hasud, iri sama Nabi Adam. Ya, dia tercipta dari tanah, aku tercipta dari api. Kenapa engkau perintahkan aku untuk mensujudinya ya Allah? Nah, itu dia. Ya, menyala kamu. Ya, dia tak kedengaran antara iblis sama Fir'aun. Kalau kan ilmunya, dia saking senang yang dengar dong ini. Dia cerita ini. Inna li sadiqan ajabani ila kulli ma da'awtuhu minasyarr. Ya. Faqultu lahu wa qad wajaba 'alayya haqquka fas'al minni al-hajah. Tapi jangan khawatir, kata iblis. Aku banyak kawan yang setiap kali aku ajak kepada keburukan, dia galak milu dengan aku. Kenapa? Aku tidak DWA. Kita tengok siapa CS-CS-nya iblis di sini kan. Jangan-jangan mama kami yang hukum Islam. Ya, ya Allah. Faqala ya iblis, hey iblis, inna li jari baqardo. Ya kata iblis tadi, kira-kira kau ada hajat apa? Hah? Jadi iblis ini ngajak Fir'aun nawari, kau ada hajat apa? Karena Fir'aun tak perlu digoda, tapi ditawari. Kau ada hajat apa dengan aku? Minta tolong apa kau dengan aku? Apa kata Fir'aun? Aku punya tetangga. Tetangga ini punya sapi banyaknya. Bagus-bagus pula sapinya. Ya.
Terus aku minta kau matikan tuh sapinya. Apa kata Firaun? Kata iblis, nah kuat tadi ada dalil. Aku ini tidak bisa membunuh, tidak bisa. Tapi mana? Kalau aku berikan sapi yang lebih hebat dari banyak dari dia. Apa kata apa? Kata iblis, kata Firaun, la uridu illa halaka. Aku dah kalah sapi. Aku tak senang sapi. Aku cuma ada agam nengok dulu. Aku punya sapi. Ya. Fa'alimtu anal hasida syarrun minni wa minka. Apa kata si Firaun? Nah, mulai dari sini aku lebih tahu. Kenapa? Ternyata orang yang hasud itu lebih buruk daripada apa? Iblis dan Firaun. Jadi kalau aku dulu kita tidak senang dengan kita, bukan dia nak posisi kita, cuma dia tidak agama ya dengan apa yang ada pada diri. Kalau pun dikasih dia tidak kalah. Tidak kalah. Seperti didakwakan oleh apa? Oleh siapa? Oleh iblis kepada Firaun. Nah, maka ini menunjukkan kalau kita punya hasud bisa lebih buruk daripada siapa? Iblis dan Firaun. Padahal kita ini setiap kali ada ujahan kita omongnya iblis, ya, Firaun ya. Padahal ada yang lebih iblis lagi, lebih Firaun lagi. Siapa? Orang yang iri dengan orang lain. Ngaku donat kau dua. Aku dua masalahnya. Nah, yang berikutnya hati-hati. Ini ada cerita lagi, cerita wakil asli. Orang yang hasud akan terbunuh dengan hasudnya sendiri. Kenapa? Allah nanti akan membunuhnya dengan caranya sendiri. Ini ada cerita. Wahukia anna rajulan salihan kana yujalisu amirul mu'minin al-mu'tasim. Dulu ada amir mu'minin, nama amir mu'minin namanya Mu'tasim. Ada orang soleh ini sering kali dipanggil oleh amir mu'minin untuk apa? Dimintai nasihatnya. Wahai syekh, wahai orang soleh, wahai kiai, ini gimana? Saya kepengen begini gimana? Wa yadkhulu alaihi min ghairi istidzan wa yansahu. Bahkan orang soleh ini saking beraninya memberikan nasihat kepada Amir Mukminin ini, masuk pun raja diizinkan tanpa harus minta izin. Dia boleh angkat suaranya, dia boleh tegur langsung walaupun tanpa harus minta izin. Fawara minhul wazir fahasadahu. Ada seorang menteri yang iri, yang dengki sama si orang soleh ini. Faqala fi nafsihi illam aqtul hadzal rajul akhadha bi qalbi amir mu'minin wa ab'adani anhu. Kalau aku tidak bunuh orang ini, bisa jadi dia bisa mengambil hati Amir Mukminin tadi dan menjauhkan aku. Kenapa? Saking dekatnya dia dengan Amir Mukminin. Fadakhala yawman 'alal Mu'tasim. Kemudian si wazir ini masuk kepada si Mu'tasim lalu berkata, ini kalau aku baca yang Arab lagi panjang. Apa kata laki-laki itu? Syekh, wahai Amir Mukminin, orang yang sering menasihati mulut itu sering kali berkata kalau mulut itu bau. Kata dia, mulut kamu itu apa? Bau abhor, mulut kamu itu busuk, kata dia. Coba lihat nanti kalau dia ngomong sama kamu, pasti mulutnya dia tutup. Saya tidak percaya katanya. Selama ini dia tidak pernah seperti itu. Dan saya tahu betul dia itu berbicara kalau mulutmu itu bau. Satu hari, ya, wazir ini main ke rumah Syekh katanya. Diundangnya, diajaknya makan, dimasaki makanan, isi makanan itu diperbanyak bawang putih. Supaya apa? Dia dewek kalau makanan berbanyak putih busuk, ya. Sehingga satu hari orang soleh ini datang ke Amir Mukminin mau ngasih nasihat. Sebagai adab, tentu Syekh tadi, kiai tadi, waktu mau dekat ngomongnya tutup mulut, biar baunya tidak langsung sampai ke siapa? Ke hidung. Si Amir Mukminin ditutupnya. Ya begini Amir Mukminin, biar tak bau. Ya. Lalu Amir Mukminin berkata dalam hatinya, benar omongan menteri tadi. Benar ini omongan menteri tadi. Berarti menghina aku nih Syekh, kiai ini tadi, ya.
berarti melawan Pancasila dia. Aku tidak pernah sana-sana. Ya. Ini berarti musuh ini nih. Ya, dia nih nutup mulut ini. Nah apa ini? Hah? Ngatain mulut aku apa? Mulut aku dibusuk. Akhirnya apa? Amirul Mukminin menulis surat. Si Amirul Mukminin tidak pernah nulis perintah langsung dengan tangannya kecuali dua, nunjuk hadiah atau naik makan. Tidak kata lain, ya belum pernah Amirul Mukminin nulis untuk ngasih sanksi, tidak pernah. Tapi hari ini dia nulis khusus karena tersinggung secara pribadi. Ada seorang kiai, ada seorang ustaz menghina mulut aku busuk. Ditulisnya surat itu, dia sampaikan kepada anak buahnya. Sini prajuritnya. Kalau ada seseorang bawa surat ini, bunuh. Di situ tulisannya. Nah, si Wasir tadi nengok, ya, nengok. Nah, ada anak buahnya asisten pribadi bawa surat. Ini surat apa? Ini surat tulisan langsung dari raja. Apa di otak Wasir? Ini surat pasti isinya hadiah. Dan tunjuk hadiah si siapa? Si kiai yang di air putih ini tadi. Ya, ini nak pabek. Terus isinya apa? Isinya siapapun yang tunjuk surat ini lakukan sesuai dengan perintah isinya. Diambil oleh Wasir tadi. Wah, aku dapat hadiah ini. Akhirnya datanglah kepada seseorang yang kalau menerima perintah ini harus melakukan sesuai yang aku ditulis dalam surat, diperintahkan, ya. Bahkan surat ini dibayar oleh Wasir tadi. Nih, 2.000 dinar untuk kau. Surat ini biar pamer. Ya, ya, dikasihkan ke yang eksekutor, melaksanakan perintah raja tadi. Ketika dikasihkan ke perintah raja, pasti buka. Kalau ada seseorang bawa tulisan ini, tolong bunuh dia, sembelih kepalanya. Aku kata dia, ternyata kamu yang diperintahkan raja untuk saya sembelih. Apa? Isinya surat sembelih. Sini, surat itu tak bawa ke raja. Tidak, surat raja tidak boleh dibantah dan tidak boleh dikaji ulang. Disembelih, mati karena hasutnya dia. Nah, si kiai tadi dia pergi ke satu kota, ya. Si raja tadi mikir, apa benar ini omongan si Wasir ini? Akhirnya dia mikir-mikir, menenangkan pikiran, ketemu sama yang syekh yang galak nasihati dia tadi. Kamu di sini? Iya. Kenapa? Apa kata raja? Aku kemarin izin perintah untuk nyembelih kau ini. Apa kau masih hidup? Kok yang mati malah Wasir itu? Asal aku tanya, kenapa kau tutup mulut? Saya habis makan yang isinya bawang putih supaya tidak menyakitimu wahai raja. Aku tutup mulutku. Oh, nipu nian Bapak Ibu saja. Apa kata raja tadi ini? Ungkapan raja tadi ya. Biar aku tidak merubah kata raja. Apa katanya? Qatalallahul hasada ma'adalahu. Ya, apa kata beliau? Allah pasti memerangi orang yang hasud sesuai dengan seimbang dengan hasudnya. Maka hati-hati kita ini jangan ada hasud dalam diri kita. Kenapa? Orang yang hasud satu waktu, dua waktu bisa jadi akan membunuh dirinya sendiri. Siapa yang membuat tipu daya, dia akan mati dengan tipu dayanya sendiri. Dan ini terjadi di Indonesia. Yang membuat tipu daya, dia akan mati dengan tipu dayanya sendiri. Yang galak mutar-mutar cerita, akhirnya dia akan dihukum dengan mutar-mutar ceritanya dia. Jadi, maka hati-hati kita dengan lidah kita, dengan tipu daya kita. Ya, ingat, semua orang ada rezekinya masing-masing. Fahmi rezekinya dilinggauin tak. Berarti rezekinya bukan di lain linggau. Dan kita tidak usah iri dengan orang yang rezekinya keliling Indonesia. Tidak usah iri. Karena apa? Semua orang dapat bagiannya. Ya, yang dapat donatnya si kok, memang itu sudah terprogram. Jangan iri dengan dapat dua donat. Apalagi aku habis selama dapat amplop pulau. Jangan iri. Kamu beli bayam. Ini saja yang kami sampaikan. Mohon maaf, Pak Muhammad Asri agak kepanjangan, ya. Tapi ini adalah bagian cerita. Oh, nanya. Oke. Maaf,
Ya. Baik, ulama-ulama lama, ulama-ulama Imam Ibnu Hajar dan beberapa ulama mengharamkan. Apa sebab mengharamkannya? Takut kita membenarkan apa yang diyakini oleh orang lain. Jadi contoh, ketika berbicara Natal, kelahirannya di 25 Desember, itu bagi kita salah. Ya, bagi kita salah. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Isa di bulan Desember, itu salah. Ya, ini sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Di mana ulama yang mengharamkan ini khawatir terdetik di hati yang mengucapkan selamat ini apa? Membenarkan apa yang menurut kita tidak benar. Tapi sebagian ulama ya menyatakan boleh, terutama ulama-ulama, beberapa ulama mutaakhir, tapi dengan syarat niatnya hanya mujamalah. Apa mujamalah? Sekedar basa-basi. Ya, sekedar basa-basi antar kita. Ini sebagian ulama mutaakhir. Di antaranya seorang guru Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang berikutnya adalah fatwanya Mesir. Sebagian ulama, dan kami harus jujur dalam ilmu. Kalau ada yang mengatakan haram, haram. Ada yang mengatakan boleh, boleh. Tapi dengan syarat. Tujuannya adalah apa? Mujamalah, basa-basi. Tapi kami ambil tengah-tengah. Ya, supaya tidak tersentuh dengan yang haram, supaya tidak tersentuh dengan apa? Dengan apa? Dengan terlalu membolehkan. Ada ucapan yang mungkin membuat kita selamat. Ya, tidak membenarkan apa yang mereka yakini. Ya, semoga kamu sehat selalu. Semoga kamu dijawab sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Diganti ucapannya dengan ucapan yang mendoakan dia secara manusiawi. Itu saran aku. Jadi kalau ketemu dengan dulur-dulur kita yang selain apa? Selain muslim yang punya harinya sendiri, supaya tidak bersentuhan dengan fatwa ini dan tidak terlalu bersentuhan dengan fatwa ini, takut kita ini kaget berubah dari mujamalah sampai apa? Meyakini. Maka ada kata lain, sehat ya, mantap ya, bahagia ya, semoga hari ini kau berbahagia. Nah, itulah kata-kata yang indah ya, mengucapkan selamat, lakukan apa yang kau lakukan, yakini apa yang kau yakini. Atau begini, selamat atas yang kau yakini. Selamat atas apa yang kau yakini. Kenapa? Karena kita ini nak kepengen selamat, khawatir karena nih ada dua sisi. Dan ulama yang mengharamkan ini, ulama-ulama besar, ulama-ulama salah, ulama-ulama terdahulu. Ya, jadi itulah motivasi dari kami, saran aku. Maka kita, kalau menurut aku lebih berat condong kepada yang mengharamkan. Kenapa? Dulu kita yang mengucapkan selamat Natal, rata-rata belum ngaji. Kalau yang ngaji ini, aku mengucapkan selamat Natal karena mujamalah. Nah, yang tidak ngaji ini. Nah, makanya kalau mau ucapkan saja apa tadi? Doa-doa yang lain yang ya semoga anak kamu bisa semua sukses, semua ya, itulah yang kita doakan. Mohon maaf ya, kami menghormati dua pendapat ulama, tegas dalam satu sisi, tapi toleransi dalam satu sisi. Yang mau mengambil hukum haram, monggo. Yang mau mengambil hukum halal, tapi dengan syarat tadi. Ya, jangan sampai mengucapkan itu dengan meyakini apa yang mereka yakini adalah benar, karena tidak sesuai dengan keyakinan kita, tidak sesuai dengan kehadiran Nabi Isa itu sendiri. Ya, demikian dari kami. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan negeri kita dibebas dari hukum yang hasud. Amin. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita semuanya memperdulikan apa yang diinginkan secara bersama. Amin. Mudah-mudahan kita anak istri semuanya menjadi ahli surga. Amin. Yang sakit Allah sehatkan, yang sulit Allah bukakan jalan kemudahan. Yang punya anak, mudah-mudahan anaknya menjadi dzurriyyah saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan yang
yang saya sampaikan, dan ada kata-kata yang kurang pas terutama untuk orang-orang tua kami. Saya akhiri wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.